Halo semuanya, kembali lagi bersama Digital Channel. Oke, kali ini saya mau membuat ODP buat HTB, teman-teman. Kalau biasanya ODP itu buat dipakai di OLT, tapi kali ini saya mau membuat ODP itu untuk pemakaian HTB. Nah, gimana sih cara ini dan cara instalasinya itu bagaimana gitu kan? Nanti saya bakal kasih tahu semuanya ke teman-teman. Sebelumnya saya kasih tahu dulu gambarnya seperti ini. Ya teman-teman, seperti inilah gambar topologi bikin ODP buat HTB. Jadi dari server, dari HTB A yang sebelah kanan itu AA semua, masuk ke ODP ya, dan dari ODP keluar lagi masuk ke penerima yaitu HTBB yang sebelah kiri. Nah, gambar topologi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas untuk kekurangan dan kelebihan memakai topologi seperti ini. Ya, kalau tadi kan gambarnya yang di tengah-tengah ini kan HTB ODP maksud saya. Dari A masuk ke ODP semua. Nah, ini penerimanya yaitu BB. Jadi dari A masuk ke ODP, dari ODP baru masuk ke HTBB. Dan kekurangan dan kelebihannya. Oke, misalkan teman-teman memakai kabel 1 core nih ya. Teman-teman pakai kabel yang 1 core dari sini. Dari sini buat ke ODP, otomatis teman-teman bakal tarik ulang lagi kan, tarik ulang. Jadi ada 4 HTB, berarti teman-teman harus tarik kabel yaitu 4 kabel kalau teman-teman pakai yang 1 core. Sama halnya misalkan ini ODP-nya nggak ada, misalnya ODP-nya nggak ada, jadi teman-teman seperti biasa nggak pakai ODP, teman-teman ada pelanggan pasang, teman-teman otomatis sama aja kan, dari sini dari A ke B, dari A ke B sama aja kan, tarik ulang lagi. Nah, sekarang bedanya apa sama yang pakai ODP? Perbedaannya yaitu pertama gini, seperti tadi saya bilang, kalau teman-teman pakai yang 1 core itu harus tarik ulang. Nah, teman-teman bisa pakai kabel yang 4 core ya, 1 kabel tapi isinya 4. 1 kabel isinya 4. Jadi cuman narik 1 kabel dari server ya, masuk ke ODP itu langsung bisa dibagi 4. Dan 4 ini nanti bisa masuk ke HTPB. Itu kalau pakai 4 yang kabel 4 core. Terus kelebihannya apa gitu? Kelebihannya apa? Enaknya apa? Pakai topologi seperti ini tuh apa? Oke, saya jelasin seperti ini. Kalau nantinya ada yang pasang lagi ya, kalau nantinya ada yang pasang lagi di klien si B-nya ini misalnya, teman-teman itu nggak usah tarik kabel dari server. Cukup tarik kabel itu dari si ODP ini. Makanya saya saranin kalau teman-teman mau pasang ODP itu yang menurut teman-teman itu yang agak ramai gitu, misalkan di blok A misalnya udah ada 3 atau 4 yang orang yang pasang misalnya, otomatis kalau 4 yang pasang itu dia cerita-cerita ke tetangga kan biasanya dia mau pasang lagi, kebanyakan seperti itu ya. Teman-teman bisa pasang di titik yang agak rame di situ, jadi nanti kalau ada yang pasang lagi teman-teman nggak capek narik ulang dari server, dari si ini langsung ke klien ya. Teman-teman tinggal narik dari si ODP-nya. Itu kelebihan yang pertama teman-teman. Kelebihan yang kedua, di saat teman-teman ganti OLT ya, diganti OLT nggak pakai HTP lagi misalnya, ini jadi topologi ini nggak perlu teman-teman rubah, tinggal yang di sisi servernya diganti OLT, nanti kabel yang dari si server ke sini ininya tinggal diganti splitter aja, splitter 1/4, 1/8 atau 1/16, terserah teman-teman. Itu menurut kondisi di lapangan aja seperti apa. Nanti dari si splitter ini atau ODP ini bisa dibagi lagi ke si pelanggan lagi gitu. Itu kelebihannya ya. Jadi teman-teman nggak usah narik ulang lagi kabel. Intinya teman-teman nabung dulu, maksudnya nabung di sini. Instalasi yang pertama pakai HTB itu, jadi sekalian nanti buat instalasi si OLT, maksudnya saya nabung di situ, jadi nggak perlu bongkar pasang yang instalasi
awal gitu loh. Jadi misalnya teman-teman pakai topologi seperti ini, di saat teman-teman nanti pakai OLT itu bakal lebih enak. Nantinya cuman diganti si HTB-nya doang, diganti OLT, dan instalasi kabelnya, topologi kabelnya masih utuh seperti ini ya. Cuma di sini nanti dipakainya splitter gitu kan. Kalau ODP yang sekarang teman-teman pakai itu kan karena ini ODP HTB, jadi di dalam ini tuh cuman ada adaptor fiber optik ya. Nanti saya bakal kasih unjuk ODP HTB seperti apa. Nanti saya bakal kasih unjuk teman-teman. Yang penting teman-teman di sini paham dulu cara membuat topologi ODP untuk HTB-nya. Dan itu tadi plus yang kedua ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ganti OLT, tinggal cabut colok aja di sini pakai splitter, nanti dibagi lagi ke yang lain yang make ONU seperti itu. Oke, saya bakal tunjukin untuk ODP yang sudah berjalan yang memakai HTB. Jadi ODP ini berjalan buat HTB ya, bukan buat OLT. Oke. Ya teman-teman, seperti inilah ODP yang buat HTB teman-teman. Ini ODP saya bikin sendiri. Dan kabelnya itu saya memakai yang 4 core teman-teman. Di sini kabel keluarnya ya. Dan inilah isinya teman-teman. Jadi ODP ini isinya itu cuman konektor fiber optik teman-teman. Nggak pakai splitter ya, isinya cuman pakai konektor fiber optik, dia buat nyambung ke si pelanggannya. Dan ini saya pakai kabel yang 4 core, jadi satu kabel isinya 4. Dan teman-teman bisa lihat di sini yang warna hitam ini yang saya pegang, ini adalah casing fiber optik ya. Jadi casing itu ini buat ngebagi si 4 fiber optiknya itu. Dan ini saya pakai selang kecil buat si pengaman fiber optiknya itu teman-teman. Ini saya pakai fast connector manual ya, bukan pakai splicer. Nah seperti ini ya teman-teman bisa pahami. Jadi nantinya ini saya kalau ada yang masang itu nggak perlu tarik ulang dari server teman-teman, tinggal tarik dari si ODP nya aja. Oh iya, buat teman-teman yang mau pakai topologi seperti ini, mungkin kalau teman-teman punya splicer itu mungkin lebih enak ya, karena lebih gampang buat penyambungan si fiber optiknya jikalau pakai fiber optik yang 4 core. Tapi kalau nggak punya splicer, teman-teman bisa pakai fast connector manual seperti tadi yang saya bilang ya, pakai manual sambung sendiri. Nah jikalau teman-teman nggak punya splicer atau belum bisa banget pakai fast connector manual, teman-teman bisa langsung beli fiber optik yang 4 core yang langsung ada konektornya teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini teman-teman bisa beli langsung dan langsung bisa dicolok aja, sambung, kelar ya. Oke, mungkin gitu aja video dari saya. Next kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih buat semuanya yang sudah dukung channel ini, yang sudah suka sama channel ini. Terima kasih. Next kita ketemu lagi. Dadah.